Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas masalah akar pangkat. Akar pangkat adalah kebalikan dari pangkat bilangan. Rumusnya misalkan seperti ini. Maka A pangkat M sampai dengan N, makanya jadikan akar itu dibalik saja. Jadi A-nya itu adalah hasilnya, gitu ya. Pangkatnya itu menjadi bilangan pokok, N-nya itu berapa yang mau dicari. Di sini yang kita tahu misalkan akar 1 itu sebenarnya aslinya adalah bilangan pokoknya 2, gitu ya. Jadi akar 1 itu yang kita tahu sama dengan 1. Kenapa harus 1? Karena apa? Kalau hasilnya ini, hasilnya 1 itu kalau kita kuadratkan, 2 ini harus sama dengan yang ada di sana ya. Ada bilangan pokoknya, ini harus sama bilangan pokoknya. Jadi kalau ini dikuadratkan atau dipangkatkan menjadi 1 kali 1 sama dengan 1. Yang kemarin ada kita bahas masalah pangkat ya, pangkat 2, pangkat 3 dan seterusnya ya. Terus kemudian 2 akar 4 sama dengan sama. Aslinya yang kita tahu selama ini adalah akar 4 sama dengan 2. Kenapa di sini bilangan pokok untuk 2 tidak ditulis? Karena ini sudah kesepakatan kita matematika ada bilangan pokok akar 2 untuk akar, gitu ya, itu tidak perlu ditulis, itu pasti 2. Maka sama dengan hasilnya berapapun juga 2 akar 2 sama dengan 4 dan seterusnya. Akar 9 sama dengan 3, gitu ya, hasilnya 2 akar 9. Begitu juga dengan 3 ya. 3 di sini bilangan pokoknya 3 itu sama dengan 1. Kenapa di sini harus dipangkatkan 3? Karena di sini 3 ini harus sama dengan ini 3. Nah gitu ya, 3 semuanya. Jadi kalau 1 pangkat 3 itu sama dengan 1. Kemudian 3 akar 8 yang kita tahu adalah 2. Jadi sama dengan 2 akar 3 itu 2 ini dipangkatkan ini 3. Hasilnya sama dengan 8 ini. Jadi yang ada di sini ini oke, biar agak beda. Jadi yang ada di sini ini harus sama dengan ini. Begitu juga 8 dan seterusnya dan seterusnya ya. Jadi 3 akar 27 sama dengan 3, ini harus sama 27 3 akar 64 sama dengan 4, gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut, perhatikan di sini ada A. A itu aslinya bilangan variabel itu sama dengan ada 1 di depan, 1 di atas dan 1 di bawah. 1 di depan ini maksudnya adalah 1 kali 1A sama dengan 1 kali A adalah bilangan itu sendiri. Kemudian 1 di atas sama dengan A-nya pangkatkan 1 adalah A itu sendiri. 1 di bawah A bagi 1 sama dengan A bagi 1 sama dengan A itu sendiri. Jadi sebenarnya bukan hanya ini aja, ada beberapa variabel. Misalkan saya tuliskan di sini, misalkan ini ada angka 9 misalkan gitu ya. 9 juga sama, itu ada 1 di depan, 1 di atas, 1 di bawah gitu ya. Biar agak beda. Ini ya, sebenarnya ada 1 di depan, 1 di atas, 1 di bawah, ya, gitu ya. Sebenarnya tidak hanya variabel tapi bilangan pokok pun sama. Oke, ini saya singkirkan dulu. Gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada misalkan yang kita tahu tadi, yang dari sebelah kiri tadi, akar 9. Akar 9, perhatikan. Akar 9 itu aslinya adalah 2 akar 9 gitu ya. Jadi ini bisa juga dicari seperti ini. Nah, kita tahu 9 itu punya 1 di atas. Berarti di sini 2. Bilangan pokoknya 2. Akar 9 pangkatnya 1. 1 dari mana? Karena semuanya bilangan atau variabel itu punya pangkat 1. Maka ini akan sama dengan itu aslinya adalah 2.
aslinya adalah 9, satunya di atas, 2-nya di bawah. Nah gitu ya. Satu yang di sini pangkatnya 9 itu di atas, 2-nya di bawah. Jadi aslinya adalah seperti ini. Atau sama dengan 9 itu berapa supaya jadi pangkatnya 2. Maka di sini sama dengan 3. Gitu ya. Dipangkatkan 2. Kemudian pangkatnya setengah ini. Maka akan sama dengan 3. Kemarin sudah dibahas masalah AM, A pangkat M dipangkatkan lagi N menjadi 2 dikali dengan setengah. Pangkatnya ini ya, yang dikalikan. Maka akan sama dengan 3. 2 kali setengah berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Penyebutnya juga 2. Maka akan sama dengan 3. 2 bagi 2 sama dengan 1. Semuanya bilangan yang dipangkatkan 1 adalah bilangan itu sendiri. Begitu juga dengan yang bawah. Ini kalau pangkat 2 ya. Ini bilangan pokoknya 2. Nah sekarang gimana kalau bilangan pokoknya itu 3? Gini ya. Bilangan pokoknya 3. Perhatikan, ini menjadi 3 akar 64 pangkat 1. Nah, gitu ya. 64 pangkat 1. Maka akan menjadi 64 yang di dalam ini, pangkatnya 1 itu taruh di atas. Pangkat juga 3, tadi kan 2, ini 3. Jadi sepertiga. Maka akan menjadi 64 itu tuh supaya pangkatnya 3 itu berapa gitu ya. Maka di sini menjadi 4 pangkat 3. 6 pangkat 3 itu sama dengan 64 dipangkatkan lagi dengan sepertiga. Sepertiga yang aslinya ini. Maka akan menjadi 4. Ini berarti pangkatnya dikalikan 3 kali sepertiga kali sepertiga. Maka ini akan menjadi 4. Bilangan pokoknya 4 ya ini ya. 3 kali sepertiga menjadi 3/3. 3/3 ini pangkat ya. 4 pangkat 3/3 menjadi 4. 3 dibagi 3 sama dengan 1, sama dengan semua bilangan pokok, semua bilangan kalau pangkatnya 1 adalah bilangan itu sendiri. Inilah kenapa sama dengan 3, kenapa sama dengan 4. Itulah pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.